ada di Masjid Al-Awabin Kuitang nih, yang dulunya tuh sebagai tempat tinggal Habib Ali. Nah, Presiden Soekarno tuh juga pernah menetap di sini selama 2 bulan. Penasaran kan gimana kelanjutannya? Yuk ikutin terus, kita tanya-tanya sekalian kita lihat. Yang ada makam dari pendiri Majelis Taklim Kuitang Al Habib Ali bin Muhammad bin Abdurrahman Al Habashi, itu Masjid Ar-Riyad. Masjid Ar-Riyad di depan sana yang ada makam Habib Ali, yang ada makam putranya dan ada makam cucunya, Habib Muhammad dan Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al Habashi. Jadi ini adalah Masjid Awabin, dan untuk sejarah Masjid Ar-Riyad itu dibangun oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al Habashi. Masjid yang pertama dibangun oleh beliau di Kampung Kuitang sekitar tahun 1889 ya, dan ini sudah ada masuk di dalam peta di Amsterdam di Belanda ya, untuk Masjid Ar-Riyad. Dulu namanya Masjid Jami Al-Makmur, belum menjadi Ar-Riyad. Kemudian dirubah ya, dengan berjalannya waktu dirubah menjadi Masjid Ar-Riyad. Ada 3 kali bergantian nama. Pertama Masjid Al-Makmur, kemudian masjid itu diberikan nama oleh Bung Karno ya, menjadi Guwatul Ummah, Masjid Guwatul Ummah. Kemudian berubah lagi menjadi Masjid Ar-Riyad seperti sekarang ini. Terus Bib, di Masjid Ar-Riyad itu tuh udah berapa kali direnovasi dan bagian-bagian mana aja yang masih asli tuh Bib? Renovasi sudah beberapa kali renovasi. Yang pertama ya tentunya setelah dibangun itu, setelah berpuluh-puluh tahun digunakan, kemudian direnovasi ya, dalam waktu 1 tahun Habib Ali merenovasi itu sekitar tahun 30-an ya, 30-an dibangun. Jadi itu renovasi yang pertama. Kemudian direnovasi lagi tahun 63 ya, dengan bangunan yang seperti kita lihat sekarang ini ya, bangunan modern. Kala itu tuh bangunan modern karena berlantai 2. Itu tahun 63 ya, sampai sekarang, sampai seperti yang kita lihat sekarang. Kalau bagian-bagian aslinya yang untuk tahun yang pertama dibangun atau setelah renovasi pertama itu sudah nggak ada lagi sepertinya.
kata Habib Ali, Bung Karno, kalau namanya masjid harus ada menara. Kemudian langsung panggil Pak Bung Karno, panggil arsitek atau panggil insinyurnya ya, untuk merencanakan secepat mungkin pembangunan menara Masjid Baitur Rahim. Kan Habib Ali waktu itu menjelang wafatnya hanya berbaring di tempat tidur tuh, yang tidak sadarkan diri selama 40 hari tanpa makan dan minum, terus terbangun menjelang ajalnya. Apakah itu termasuk salah satu dari karomahnya? Bisa, banyak karomah Habib Ali ya. Tapi mungkin bisa ditanyakan ke yang lain, jangan ke saya. Kalau Anda tanyakan tentang Habib Ali ini tidak makan tidak minum selama 40 hari, yaitu satu karomah ya. Nah, hanya meminum air zam-zam. Dia tidak makan tidak minum, tapi hanya minum air zam-zam. Karena air zam-zam itu kan kata Nabi SAW, ma'u zam-zam lima syuribalah ya. Air zam-zam itu bergantung fungsinya kepada apa yang diniatkan oleh yang meminumnya. Nah, itu keberkahan daripada air zam-zam itu sendiri. Terus kalau misalnya pengajian yang setiap minggu pagi itu tuh dimulai sejak kapan ya, Bu? Dimulai sejak tahun 1889 ketika Habib Ali itu merasa tempatnya sudah tidak mencukupi kediaman beliau bangun masjid surau, tadinya surau ya, tadinya musola, itu Masjid Ariyat, dibangunlah oleh Habib Ali menjadi surau. Kemudian ya karena terus bertambah jamaah yang datang, nah dirubah menjadi masjid. Nah, kalau misalnya setiap bulan Ramadan nih, Beb, apakah aktivitas ziarah dan pengajian minggu pagi masih tetap dilaksanakan? Oh tidak, kita tawakufkan, kita istirahatkan karena menyambut datang bulan Ramadan ya. Jadi diliburkan sama sekali Majelis Taklim Kuitang, tapi di Masjid Awabin ini diadakan sholat taraweh 2 waktu.